Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah perancangan MOL 2. Hari ini tepat di pertemuan ke-8. Betul? Betul. Ya. Jadi secara jadwal seharusnya kita sudah masuk ke presentasi proses machining. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita masih merancang, jadi kita lumayan terlambat. Berarti mau tidak mau untuk pertemuan depan berarti proses desain mold menggunakan NX, begitu juga dengan machiningnya atau camnya harus sudah selesai. Nah, pekan depannya lagi kita harus sudah masuk ke drafting, teman-teman. Gitu ya. Ini cukup padat ya. Sorry, hari ini pertemuan ke-7 ya. Hari ini pertemuan ke-7 tanggal 11. Ya, kita akan masuk ke bagaimana mendesain konstruksi mold modul box cover. Jadi hari ini saya akan kolaborasi dengan Mas Erlambang. Jadi saya akan mempresentasikan terlebih dahulu urutan secara kasaran gitu ya, secara umum proses merancang cetakan yang sederhana karena ini hanya menggunakan 2 plate dan secara umum tidak ada konstruksi undercut. Mungkin teman-teman masih ada yang belum ingat apa itu undercut. Ya, undercut itu adalah kontur di dalam atau kontur yang proses penyelesaiannya tidak cukup dengan konstruksi biasa, melainkan memerlukan konstruksi khusus. Bisa berupa slider ataupun lifter. Nah, untuk nanti proses perancangannya saya akan dibantu oleh rekan saya Mas Erlambang. Mas Erlambang sudah bergabung kah? Sudah, Mas. Weh, selamat datang Mas Erlambang. Oke, kita lanjut di pembahasan yang pertama. Jadi teman-teman tentunya sudah tidak asing dengan data produk gitu ya. Apa sih pentingnya data produk? Jadi data produk ini nanti akan digunakan sebagai dasar teman-teman membuat rancangan cetakannya. Apa saja sih yang diperlukan? Ya, salah satu yang paling utama ya pastinya material itu sendiri. Jenis material yang digunakan. Oke. Setelah jenis material, kemudian ada shrinkage faktornya yang berpengaruh terhadap nilai penyusutannya. Kemudian kita lihat dari konstruksi produk ini sendiri. Nah, kalau dilihat di sini ada lubang gitu ya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada lubang berupa undercut, tapi nanti kita coba abaikan dulu ya, karena kita pengen memberikan contoh yang sederhana dulu saja. Kemudian dari dimensi ini apakah bisa langsung dibuat? Nah, ternyata tidak, karena nanti ada kontur yang harus ditutup meskipun aktualnya ini bolong. Kemudian di sini pun bagaimana nanti treatmentnya, karena secara parting line tidak akan sama gitu ya. Tetapi ini satu surface. Nah, nanti bagaimana? Ini akan digunakan sebagai dasar untuk teman-teman mendesain. Kemudian ada standar ketebalan, kemudian ada resin pressure. Nah, resin pressure juga nanti berpengaruh terhadap clamping force yang teman-teman gunakan. Kemudian ada berat dari produk itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar dengan adanya data produk. Nah, data produk ini fungsi dan tujuannya untuk apa sih? Nah, salah satu yang paling utama dalam proses perancangan mold, kita harus tahu dulu karakteristik dari kontur produk yang kita gunakan. Kalau teman-teman lihat, misalnya di area bagian atas dari cover, ya, apabila teman-teman melihat di area bagian atas dari produk cover ini terdapat kontur lubang. Nah, pada proses perancangan mold nanti ini harus ditutup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam teman-teman membuat parting line atau kontur bagian atas. Begitu juga dengan bagian yang berada di sisi samping ini.
Nah, ini terdapat lubang gitu ya. Nah, apakah nanti pertimbangannya ini harus ditutup atau dibiarkan saja? Artinya, kalau ini dibiarkan begitu saja, maka kontur dari parting line si produk ini akan mengalami kenaikan ya, khusus untuk produk ini. Kemudian di sini ada kontur undercut. Tapi memang nanti kita akan abaikan dulu kontur undercut ini gitu ya, karena memang di project kita kali ini kita tidak menggunakan mekanisme undercut. Oke. Nah, kemudian data produk apa lagi yang diperlukan? Di antaranya adalah jenis dari material itu sendiri. Karena dalam proses perancangan, material plastik yang satu dengan yang lain akan memiliki treatment yang berbeda-beda. Sehingga informasi jenis plastik yang teman-teman gunakan itu akan sangat berpengaruh. Terlebih bukan hanya jenis plastiknya, tetapi warnanya pun akan berpengaruh. Tentunya plastik berwarna merah akan berbeda treatmentnya dengan plastik berwarna putih. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi plastik itu tidak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau mencampurkan oh ABS udah leleh kemudian ditambahkan dengan polipropilen gitu ya, itu tidak akan bisa. Beda dengan material besi yang mungkin bisa di mixing. Nah, kemudian dari si jenis material itu kita akan tahu nih berapa nilai shrinkage faktornya, berapa nilai resin pressure-nya. Resin pressure nanti akan berkaitan dengan clamping force yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian berat dari produk itu sendiri. Karena mayoritas dari teman-teman ini menggunakan family mold sehingga keseimbangan produk antar cavity itu diperlukan sekali. Karena apabila memang tidak seimbang antar eh, cavity-nya dalam hal ini volumenya, maka akan terjadi riskan sekali cacat-cacat short gitu ya, atau tidak sampai atau mungkin sampai tetapi terjadi perbedaan waktu yang cukup lama. Sehingga perlu sekali untuk teman-teman mengetahui berat atau volume dari si produk. Tolong nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas atau slide-nya telat, mohon di ini ya, diinterupsi ya teman-teman. Oke, kemudian ini adalah data mold base yang digunakan meskipun ini ya hampir sama ya karena yang teman-teman gunakan tebalnya berapa? Lebar dan tebalnya berapa? Lebarnya 300 dan tebalnya 50, Mas. Lebarnya 300 kali 300, tebalnya Iya, 50 kali 50. 50. Oke, ya ini berbeda sedikit karena kebetulan eh, ini lebih besar ya, lebih besar 50 mili untuk lebar dan panjangnya. Tapi untuk tebalnya kurang lebih tebal 30 mili masing-masing. Ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa nilai 35 kali 35 yang tertera di kode ini merupakan lebar dan panjang dari si cavity dan core. Jadi bisa jadi antara plat atas ataupun plat bawah itu ukurannya lebih besar gitu ya. Karena apa? Karena di bagian samping ini nantinya akan digunakan untuk pencekaman di mesin injeksi. Jadi nggak mungkin ya ada injektor plat atas ataupun plat bawah yang ukurannya itu sama dengan cavity-nya. Kecuali salah satunya yang sama, misalnya seperti ini. Ini untuk lebarnya aja yang beda, ditandai dengan huruf TW ini. Tapi untuk panjangnya ini sama ya dengan si cavity-nya. Namun ukuran sebenarnya dari cavity itu bukanlah angka 350 kali 350 seperti yang tertera, melainkan ada pengurangan lagi. Kenapa? Karena di dalam konstruksi mold base itu sendiri pun masih terdapat konstruksi-konstruksi pendukung. Contohnya apa? Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada alur gitu ya. Nah, ini merupakan spacer block.
ya. Spacer block yang bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada bagian dari returner pin. Ada bagian dari pin ya dan bushing gitu ya. Kemudian selain ada pin dan bushing, di sini ada baut pengikat antara spacer block dengan bagian core. Nah, dan banyak lagi gitu ya. Sehingga ini tidak bisa serta-merta kalau kita meletakkan semuanya ada di sini. Kalau dipaksakan bisa, Mas. Bisa, tetapi ya kalian tidak bisa memasang ejector di area yang tidak terbebaskan oleh si spacer block tadi. Nah, jadi misalnya kalian boleh aja mau memasang produknya selebar ini gitu ya. Misalnya kalau ini kasusnya ada di 350 kali 350, berarti dimaksimalkan saja angka 254 dikali 225. Ini boleh. Tetapi memang untuk ejector pin maka tidak bisa diletakkan di sini. Ya, berarti maksimal ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah teman-teman mesti melakukan simulasi dulu seperti yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Simulasi ini digunakan untuk menentukan tingkat atau posisi dari si gate-nya. Kenapa? Karena posisi gate itu nantinya akan berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kemudahan dalam produk itu mengalir. Sehingga teman-teman mesti mempertimbangkan dengan baik dari segi kualitas penempatan gate-nya itu sendiri. Selain itu, teman-teman juga harus menentukan layout yang tepat. Nah, kalau kita lihat tadi, proses pemilihan layout ini, yang pertama adalah bentuknya perbandingannya adalah horizontal produk. Kemudian yang nomor 2 ini ada horizontal dan vertikal. Kemudian kondisi runnernya ini lebih panjang, dan yang ketiga ini kondisi runnernya lebih pendek. Nah, ketiganya ini memiliki pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah dari areanya atau luasnya. Luas ini ditandai dengan garis berwarna merah. Ini luas area secara total ya. Dari ketiganya, layout ketiga inilah yang merupakan layout yang dengan luas area terkecil. Nah, kemudian apalagi? Nah, karena luas area mempengaruhi clamping force, maka clamping force-nya pun akan jauh lebih kecil yang di area 3. Nah, selain itu adalah perbedaan jarak antar produk tentu. Nah, antara produk satu dengan yang lain ini harus memiliki sekecil mungkin produknya. Nah, kalau dilihat ini tidak semuanya berada di layout ketiga, tetapi ada dua di layout ketiga, dua keputusan baik di layout ketiga, dan satu keputusan baik ada di layout kedua. Nah, dengan seperti ini mana yang teman-teman ambil? Kita lihat dari hasil analisa yang teman-teman lakukan. Nah, ini mesti dianalisa satu-satu, dan kemudian teman-teman harus melihatnya secara global, mulai dari fill time mungkin atau wait line-nya, kemudian dari quality prediction-nya tentunya harus lebih banyak tingkat high-nya gitu ya, tidak boleh terlalu banyak low-nya ataupun medium-nya gitu ya. Memang diprioritaskan yang high. Tapi kalau memang yang high di antara yang lain sudah tidak memenuhi ya, maka ambil yang paling tinggi untuk prediksi kualitasnya. Nah, barulah teman-teman menentukan, oh ternyata layout ketiga lah yang akan saya ambil. Jadi penentuan layout memang cukup sulit di awal gitu ya, tetapi tujuannya adalah untuk mempermudah pada saat nanti proses injeksi. Nah, setelah kita mengetahui layoutnya, kemudian kita posisikan si produk itu sedemikian gitu ya. Sebelum dibuatkan konturnya, teman-teman wajib terlebih dahulu untuk memperbesar atau membuat scale body dari si produk itu sendiri. Nah, setelah itu baru ditentukan parting line-nya.
Nah, kalau yang teman-teman lihat ini, parting line itu terletak sepanjang kontur, artinya ini tidak ditutup, gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang memang ditutup karena mungkin eh, kendala dari proses machining. Contoh misalnya di bagian ini, gitu ya. Kalau di bagian tengah ini sengaja tidak ditutup karena memang ini akan digunakan sebagai jalur feed system, gitu ya. Sehingga tidak perlu ditutup. Karena kalau ini ditutup, maka nantinya si jalur feed system akan kesulitan untuk mencari dinding yang bisa diisi. Sehingga ini diasumsikan seperti ini. Nah, untuk teman-teman ini nggak harus tegak lurus gitu ya. Bisa jadi nanti pada saat sudah dibuatkan kontur, ini dibuat radius di bagian atasnya gitu ya. Selama memang tidak mengganggu dari parting line itu tidak ada masalah. Nah, setelah jadi parting surface, kemudian teman-teman bisa splitting, yaitu split untuk memisahkan antara bagian atas yang nantinya akan menjadi cavity dan bagian bawah yang nantinya akan menjadi core. Hanya saja yang perlu teman-teman perhatikan adalah posisi datumnya ini. Ini jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Maksudnya loh kok ini datumnya sama di sini tapi lihat konturnya. Ini kan konturnya berada di yang bagian besar itu berada di sebelah kanan. Sedangkan ini berada di sebelah kiri. Artinya kalau ini diputar 190 derajat maka nanti akan berbeda gitu ya. Karena nanti pada saat diletakkan, ditangkupkan gitu ya, antara antara datum satu dengan datum yang lain harus sama. Dan ini pengalaman di tahun lalu ya, Erlambang ya, di project project ini itu terjadi kesalahan datum. Nah, itu fatal sekali. Sehingga harus ada modifikasi gitu ya. Harus ada modifikasi datum. Tapi karena modifikasi datum itu berkesinambungan ya, maka geser datum akan geser semuanya. Geser ejector, geser apa namanya? Cooling, geser semuanya. Nah, sehingga nanti teman-teman harus diperhatikan. Bahkan saya menyarankan nanti untuk penentuannya diberikan kontur khusus gitu ya. Bisa berupa alur chamfer gitu ya atau apapun itu. Intinya yang menandakan bahwa area itu merupakan datumnya. Izin menambahkan Mas. Jadi Boleh. di apa namanya? Untuk datumnya itu biasanya dari standarnya kan kita menggunakan kebetulan boardnya dari Futaba semua ya. Ya. Itu namanya ada sistem Pokayoke yang itu tuh bahasanya sistem anti salah. Jadi salah satu lubangnya pasti ada yang berbeda 2 mili. Nah, itu mungkin Betul. nah itu juga termasuk kesalahan di tahun kemarin bahwa hal kecil seperti itu tidak diperhatikan gitu. Tidak Jadi diperhatikan, betul. memang padahal sebetulnya kan itu untuk mempermudah kalian ketika proses machining juga. Jadi ya Betul. untuk yang saran saya sih nantinya ketika memang kalian sudah mulai konstruksi, nanti yang beda itu silahkan diberi tanda gitu. Diberi tanda ya. Iya. Ya. Sebenarnya sudah ada di sini ya, Mas Lambang. Nah, perhatikan ini. Ini antar lubang dari si retainer atau ada antara si pin ini beda, teman-teman. Kalau kita lihat nih ya. Yang satu ini adalah ukurannya mana nih? 28 sorry. Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman lihat, ini 140. Terlihat ya, 140. Kemudian ini 142. Padahal kalau dijumlahkan ini dan ini itu adalah 248. Nah, ini bukan berarti salah. Ini harusnya 142, Mas. Tidak. Nah, ini yang tadi dibilang oleh Mas Erlambang. Ini adalah Pokayoke-nya gitu ya. Tetapi aktual di lapangan dengan Pokayoke seperti itu pun masih terjadi kesalahan ya. Nah, sehingga nanti teman-teman boleh untuk membuat tanda, nanti silahkan disepakati aja gitu ya. Nah, ini pengalaman yang pada saat kalian membuat konstruksi cetakan di semester 3 dan 4, semester 4, nanti boleh diadopsi untuk membuat Pokayoke-nya. Kemudian karena di produk ini menggunakan insert core gitu ya, maka
pembuatan insert core ini harus dibuat sedemikian rupa, terutama toleransi baik ukuran maupun geometrinya harus selalu sama. Karena insert itu kan filosofinya harus memiliki keterpasangan dan keterulangan. Sehingga apapun nanti bentuk kontur yang atasnya maka harus bisa dipasangkan di tempat atau di core yang tersedia. Nah, ini saya berharap untuk insert core ini nanti seluruh tim Lego menggunakan insert gitu ya. Karena saya berharap untuk lepas pasangnya nanti harus dibuatnya adalah bisa. Jadi misalnya pada saat ini saya menggunakan 2x2, maka bisa jadi untuk selanjutnya saya pengen menggunakan yang 3x2. Nah, maka harus memiliki keterpasangan atau assembly ulangnya gitu ya. Sehingga harus dibuatkan insert core-nya. Nah, ini pertimbangannya kenapa tidak menggunakan mekanisme slider dan lifter, tetapi menggunakan drive angle gitu ya, karena ada proses pengerjaan tertentu yang mungkin akan menyulitkan karena kondisinya sangat kecil. Ya, ini keterbatasan dari proses machining kita. Sebenarnya kalau memang memungkinkan ya sebaiknya gunakan slider ataupun lifter saja. Nah, kemudian ini adalah lubang ejector. Nah, ini kebetulan karena modifikasi jadi ada sebelum dan sesudah. Tetapi nanti kalian tidak perlu. Kalian cukup menampilkan ada berapa lubang ejector. Nah, lubang ejector ini nanti pertimbangannya adalah dari hasil produkmu ini. Misalnya mau diletakkan di mana? Oh, di area pojokan. Misalnya ada 4. Kemudian ditambahkan di area tengah misalnya 1. Nah, nanti tinggal dikonversi ke core-nya gitu ya. Ini kan bagian core, bagian bawah dari core. Setelah selesai membuat ejector, kemudian difikirkan juga untuk pembuatan coolingnya. Nah, ini sudah pernah dijelaskan di pekan sebelumnya. Artinya kita berpatokan pada tebal produk gitu ya. Nah, kalau contoh di sini ini sudah dijelaskan bahwa tebal produknya adalah 2 mili. Sedangkan untuk jarak sumbu antar saluran terhadap permukaan ini bagian C ini menggunakan angka 15 gitu ya. Kemudian jarak antar sumbu saluran atau di sini angka B ini jaraknya adalah 19. Kemudian di area DC ini atau diameter dari saluran, diameter dari cooling itu sendiri yaitu 8,5. Nah, ini kenapa Mas? Kok yang ini di maksimum, yang ini malah justru di minimum? Ya balik lagi. Nanti kalau teman-teman memang penasaran dengan kondisi seperti ini, maka lakukanlah pengujian. Dalam hal ini berarti simulasi. Karena kita pun sebenarnya tidak bisa menghitung ya. Tidak bisa menghitung apa efeknya yang disebabkan oleh misalnya jarak antar cooling terhadap permukaan itu yang berbeda. Nah, itu tentunya bisa kita lakukan pengkajian tetapi kalau kita sudah punya hasil pengujiannya. Nah, dalam konteks ini kan teman-teman belum memiliki hasil pengujiannya karena baru merancang. Jadi memang ini harus disesuaikan kembali dengan hasil pengujian. Kemudian setelah jadi cooling system, kita membuat feed system atau saluran dari pendistribusian material. Mulai dari sprue, runner, dan gate. Saya rasa teman-teman sudah menghitung semua, jadi tinggal digambarkan saja nanti. Kemudian ini adalah spring. Nah, nanti ada satu sesi khusus mungkin di sore nanti setelah Mas Erlambang selesai mendemokan pembuatan boltnya, saya akan memberikan pandangan kepada teman-teman untuk membaca katalog karena memang katalog itu harus komunikatif, tetapi kalau buat teman-teman yang baru mungkin masih ada kendala. Nah, jadi nanti kita coba sharing untuk cara pembacaannya. Contoh ya, misalnya di sini ada D. D-nya adalah 37. Nah, apakah teman-teman pada saat menghitung perlu memperhatikan ukuran ini? Mana yang
bisa diadopsi dari hasil perhitungan yang sudah kalian lakukan dari katalog yang tertera di sini. Kira-kira yang mana yang bisa diadopsi langsung nih? Yang mana? L. L-nya. Oke, siapa tadi? Aan, Mas. Oh, Aan. Oke. Ada lagi selain panjangnya? Apa? Sorry, diulang. Yang D kecil, diameter dalam. Oke, good. Diameter kecil. Siapa? Benar. Yohan, Mas. Yohan ya. Oke, ada lagi? Yang paling jelas nih. Malah belum Lotnya, disebut. Mas. Lot. Ah, lotnya. Dimas ya? Iya, Mas. Oke, pastinya lot. Utamanya adalah lot. Nah, lotnya masuk nggak gitu ya? Wah, ternyata masuk nih di area ini. Kemudian kita lihat retainer pin yang tertera di mold base itu berapa. Nah, itu nanti digunakan untuk D kecilnya. Nah, kemudian dilihat tuh L-nya. L terhadap apa? Ya pastinya terhadap jarak antara core dengan ejector paling atas atau plat ejector atas. Apakah harus sama, Mas? Enggak. Boleh ada kelebihan. Kalau kekurangan enggak boleh. Kalau ada lebih, nanti bisa jadi ada namanya standby spring gitu ya. Jadi springnya tidak berarti loss gitu ya, tetapi dia sudah tertekan sedikit. Tapi kalau misalnya di sini enggak ada L-nya yang paling minimum. Apakah springnya kita potong? Oh, enggak. Tetapi kita nanti akan buat kontur di bagian bawah dari core. Supaya apa? Supaya panjangnya masuk. Itu kalau misalnya diameternya sudah cukup, loadnya sudah cukup, tetapi panjangnya enggak cukup. Nah, berarti kita akan mengorbankan bagian sisi bawah core-nya untuk dibuatkan kontur. Oke. Nah, jadi kalau kalian membaca tipe SWY, nah, SWY itu ini gitu ya. 37 itu adalah diameter luarnya, L-nya 55 itu adalah panjangnya. Nah, ini adalah konstruksi yang jadi, yang sudah jadi. Nah, ini belum saya detailkan untuk eye bolt, kemudian ada nipple gitu ya. Kemudian standar part ini juga belum. Nanti akan didemokan secara umum dengan Mas Erlambang. Dan ini draftingnya, begitu juga untuk kalian nanti ditargetkan harus sudah sampai drafting gitu ya. Terima kasih. Oke, sebelum saya akhiri, nanti berpindah ke Mas Erlambang, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Mas, maaf Tanya, Mas. Iya, silahkan satu-satu, boleh. Untuk Jokes. Siapa duluan nih? saya aja dulu, Mas, mungkin, Mas. Oh iya, Ketua Hima boleh lah. Kamu ngalah dulu, Fik, Ini, Mas. daripada di deportase kamu. Saya kan wakilnya, Mas. Oh iya benar. Ya silakan diatur kekeluargaan aja lah. Jadi untuk yang saya mau tanyakan tuh untuk panjang springnya, Mas. Ya. Berarti untuk menjaga supaya spring itu tidak bergerak atau bergerak Ya. sumbunya itu berarti dari panjang stroke-nya itu untuk penentuan panjang spring kita lebihkan lebih sedikit dari panjang stroke berarti, Mas ya? Iya, jadi spring L itu 80%-nya Han. Jadi misalnya anggaplah gini, harusnya kan panjang springnya itu 100 gitu ya. Nah, berarti aktual kamu celah antara ejector plat atas dengan core bagian bawah core itu ya berarti 80. Jadi dia harus standby di angka 80 tadi. Karena nggak bisa 100% benar-benar dia itu nempel gitu. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti pada saat penekanan kan pasti ada pressure ya. Nah, kalau misalnya
si ejector pin itu tidak didorong dulu keluar, dalam hal ini berarti kan springnya dorong ya, dorong di angka 20% tadi, kan khawatirnya bisa nusuk kan. Kalau misalnya pada saat proses pengisian kok pinnya nusuk, berarti kan nanti akan membekas di kontur dari si produknya itu. Jadi kalau bisa, dan memang kita sarankan, kondisi spring itu standby-nya adalah sudah terpakai 20%, artinya panjangnya itu adalah 80% dari totalnya. Iya Mas, baik Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ada lagi? Teman-teman sudah dapat bekal pembuatan kontur kan ya di CAD semester 4 yang Sudah, Mas. teman-teman buat camp. Sudah ya, berarti kan seharusnya nggak ada masalah. Jago mereka Mas, bisa bikin Wah, boneka-boneka Mas. Tuh. Terus kalau dosennya udah ngomong kan penak aku. Ada lagi? Aduh, Viko? Mas, tadi ini sih Mas izin bertanya yang terkait ejector waktu terputus tadi Mas. Oh, iya. Gimana? Pertimbangannya itu yang setelah Ejector ya? membahas inersianya itu Mas. Oke. Mungkin saya tambahkan di slide baru aja kali ya. Baik Mas. Whiteboard mungkin bisa Mas, whiteboard kalau enggak. Oh iya benar, whiteboard aja. Sebentar. Teman-teman kalau misalnya saya kelupaan, misalnya kan harusnya pekan lalu saya janji buatkan folder di drive ya, yang seharusnya untuk pengumpulan tugas kalian. Tolong diingatkan sayanya ya. Jadi jangan terus ayem kalau sayanya lupa, karena kasihan kalian nanti. Kasihannya gini, harusnya dikumpulkan minggu kemarin dan kalian jadi tenang-tenang, tapi ternyata karena saya udah based on target, ya minggu depan itu harusnya masuk camp. Berarti kan kalau yang kemarin belum diselesaikan, mau nggak mau seminggu ini jadi madet banget kalian kan. Jadi mohon diingatkan kalau misalnya saya kelupaan. Atau kalau enggak dibuat itu aja Mas, apa Google Classroom Mas, jadi biar mereka ada targetnya sendiri Mas. Ini ada yang nulis H ini, happy birthday apa? Ini Mas mungkin Ini yang buat yang tugas itu tadi Mas. Kalau memang masih susah kontrol nanti bisa dibuatkan di Google Classroom sih Mas sebenarnya sih. Oh gitu. Boleh Bang, boleh. Ya nanti Aku coba sebenarnya saya udah bikin drive. Boleh. buat roomnya aja, jadi nanti biar contoh per subbab, nah itu nanti kan ada due date-nya sendiri, ada ini, jadi Mas Eko juga nggak susah juga buat pengumpulan datanya sih. Iya, benar. Boleh lah, nanti sesi khusus ya, kita Siap, Mas. ngobrol berdua lagi. Ya, tadi saya menggambarkan seperti ini ya, Fik. Aduh, saya di Word aja lah. Gak bisa lurus kalau di sini. Di Word aja. Di presentasi aja. Di sini. Sudah terlihat, teman-teman? Belum. Kalau ada delay bilang ya. Oke. Nah, ini contoh. Misalnya teman-teman memiliki produk sedemikian. Oke. Nah, jadi penampang dari produkmu kalau dipotong bentuknya sedemikian. Tapi kalau dari atas, dari atas bentuknya sedemikian. Ya. Kalau dari atas bentuknya sedemikian. Ya. Oke. Nah, ini hasil potongannya bagian samping ya, bagian bawah. Nah, pertimbangan dalam pembuatan pin itu memang salah satu yang paling mudahnya adalah kita pastikan dulu pin yang kita gunakan itu mampu untuk mendorong produk ini. Meskipun kalau hasil perhitungannya itu pasti di luar dari desain yang kita gunakan. Kenapa? Karena perhitungan pin yang dilakukan itu hanya terhadap loadnya saja, terhadap bebannya. Kita tidak mempertimbangkan bahwa di situ ada area atau ada kaki ini ya. Padahal kalau kita hitung secara inersia antara kontur yang atas dan bawah itu pasti punya
punya hasil yang berbeda. Nah, sehingga ada pertimbangan tambahan sekarang. Nah, tambahan yang pertama adalah kita lihat kalau kondisinya sedemikian, gitu ya, ketika kita akan naruh pin, letaknya misalnya pin awal, misalnya di area sini, atau janganlah yang ekstrim gitu ya, di area sini, di area tengah misalnya, 1 misalnya, atau mungkin 4, tapi di area sebelah sini semuanya. Jadi kalau dari atas kurang lebih akan seperti ini. Seperti ini. Salah nggak sih? Nggak salah ya. Tetapi nanti jadi kurang efektif. Kenapa? Karena teman-teman semua tahu bahwa di area sebelah sini, ini ya. Nah, kalian lihat area sebelah sini itu terdapat kontur kaki. Otomatis pada saat teman-teman melakukan proses ejeksi, area kedua kaki ini kan akan bertemu dengan core, ya enggak? Karena dia bertemu dengan core, maka dia akan bahasa Jawanya itu akan menjepit gitu ya, menjepit si konturnya. Sehingga akan banyak sekali tenaga yang harus diperlukan di sini. Efeknya apa? Pada saat teman-teman mendorong di area ini, maka ini akan tertahan. Dan karena ini tertahan, maka nanti akan terjadi defleksi pada dinding. Defleksinya di mana? Ya pasti paling besar ada di sini nih. Defleksinya kan paling besar ada di sini nih. Ada di sini. Ada di 2 kontur ini. Kenapa? Karena di situ terletak ada ejektornya. Nah, pertimbangan seperti inilah yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya berarti upayakan, nih, kalau di copy, ya upayakan, ya taruh di sepojok mungkin, gitu ya. Taruh di pojokan mungkin, sepojok mungkin. Lah Mas nanti kurang dong yang tengah. Kalau memang dirasa kurang atau dikhawatirkan yang bagian tengah nanti kok malah jadi cekung, boleh ditambahkan 1. Tapi paling tidak area-area ini sudah aman. Nah, kalau rekomendasi saya ya cukup demikian sebenarnya. Ini sudah cukup aman ya. Kenapa? Karena area yang dikelilingi oleh kaki ini itu sudah paling tidak sudah terdorong oleh si ejector pin. Nah, itu pertimbangan salah satu pertimbangan untuk kalian membuat ejector pin. Itu mending nggak terlalu besar tapi sifatnya banyak daripada misalnya besar tapi cuma 2 gitu. Lah kalau besar semua Mas, kalau besar semua nanti makan tempat ya. Karena kan kita mesti berbagi dengan cooling, atau kalau yang konstruksinya insert berarti kita harus berbagi dengan insertnya. Jadi nggak boleh terlalu besar, tapi kalau terlalu kecil menyulitkan proses, gitu ya, menyulitkan proses pembuatannya. Seperti itu, Viko. Ada lagi atau cukupkan dulu? Nanti setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab lagi. Ya, oke. Dari saya cukup. Terima kasih. Selanjutnya akan dipandu untuk proses pembuatan cetakannya dengan Mas Erlambang. Mas Erlambang, dipersilahkan. Bisa dengar nggak? Bisa dengar. Aman. Di saya sih jelas. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini topiknya masih membahas yang sama ya, jadi kita masih ngutek-ngutek moodnya punya Yuni. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ya, jadi tadi udah sempat disinggung beberapa hal terkait apa saja sih yang perlu diketahui sebelum kalian mulai merancang mold ya. Salah satu contohnya adalah kita mengetahui dulu sih mold base yang akan kita pakai itu jenisnya apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nah,
Saya berpikiran bahwa kalian saat ini kondisinya ada di rumah, jadi kalian belum mengetahui ya jenis moodnya apa yang akan digunakan. Nah itu mungkin Mas Eko apa namanya, dari mereka moodnya jenisnya apa ya Mas ya, yang mau dipakai? Tuplet Mas. Iya, tuplet tapi yang serinya apa gitu. Jadi supaya serinya sebentar, waktu itu tak kirim sih. karena memang sebetulnya gambaran umumnya ya kita hanya menggambar ulang dulu gitu mood base-nya itu seperti apa. Nanti baru kita mulai tambahkan insertnya seperti apa, coolingnya seperti apa, dan spring yang akan digunakan. Seri SC kalau nggak salah. Ya. Betul, SC 330 A50 B50 C80S. Kalau gitu SC, mungkin Bang. ini aja ya Mas ya, saya bantu supaya mereka ini saya kirim katalognya, jadi ketika kalian gambar itu biar ada acuannya gitu. Kalau nggak ada pasti bakalan susah sekali. Oke, saya kirim di meeting chat ya. Oke. Nah, itu silahkan kalian nanti jadikan sebagai acuan, kalian cari di situ dari mulai apa namanya dimensinya berapa, kemudian apa namanya susunannya seperti apa, sistemnya nanti seperti apa, mekanisme perlu banget kalian pahami supaya kalian ketika melakukan perancangan tidak ada kesalahan mekanisme seperti yang lalu-lalu. Kemudian sebagai catatan kemarin ada beberapa standar part yang memang kita itu harus mengikuti mesin yang sudah ada, contohnya seperti locating ring. Nah ini kemarin di kelompok yang multi gablet itu ada kesalahan ya. Nah itu silahkan nanti bisa di-share ke teman-temannya bahwa sebenarnya dimensinya berapa yang digunakan di mesin yang ada di Polman. Begitu ya. Kemarin siapa yang telepon ya? Pinky kalau nggak salah. Iya Mas. Nah itu nanti silahkan di-share ke teman-teman ya. Jadi dimensi dalamnya berapa supaya nggak ada kesalahan yang kayak kemarin lagi. Baik Nah, Mas. untuk memulainya mungkin saya akan ngasih tahu dulu ya bahwa apa namanya di semester 4 kalian sudah pernah diajari mengenai splitting produk, yaitu splitting pembuatan core dan gravity. Nah, sebenarnya langkah yang digunakan di sini sama ya, bahwa kita scale body dulu supaya apa namanya sebagai acuan supaya ketika kalian produknya jadi itu ketika terjadi penyusutan itu sesuai dengan dimensi yang diinginkan, mengenai shrinkage sih yang jelas. Dan itu kan kemarin sudah apa namanya sudah dipelajari kalian bahwa bahan seperti contohnya ABS shrinkage-nya berapa. Nah itu nanti silahkan kalian tentukan dulu dari apa namanya produk kalian materialnya apa. Oke, kemudian setelah itu kalian baru menentukan layoutnya dulu Mas. Nah contoh di sini layout yang sudah terpilih ya yang di tempat Yuni itu seperti ini. Nah nanti silahkan mereka ada presentasi mengenai layout ya Mas ya, tetap ya. Ada. Nah itu nanti silahkan kalian ketika apa namanya pembuatan itu dibuat layout sebanyak mungkin, jadi ada kemungkinan yang apa namanya ada banyak variasi, ada banyak pilihan yang bisa dipilih gitu. Nah saya akan sedikit mengulas di sini ya, yaitu mengenai insertnya. Tadi seperti yang Mas Eko bilang bahwa ada tuntutan-tuntutan khusus seperti contohnya supaya core cavity-nya bisa cepat pasang, artinya bisa ganti produk gitu ya. Nah itu silahkan saya nanti kasih referensi. Jadi sebetulnya untuk mold yang 3 plate yang kemarin dikerjakan yang oke sebentar. Nah ini merupakan salah satu contoh mold yang dia itu mekanismenya bisa dicopot pasang. Nah
kalian bisa lihat di sini. Mold ini, insert ini itu dihubungkan melalui baut dan itu apa namanya di blok gitu ya. Untuk mold ini adalah salah satu contoh mold yang dia itu mekanismenya bisa cepat pasang. Moldnya ini kalian insertnya itu bisa dilihat bahwa dia itu dibaut dari belakang dan dibuat berbentuk kotak. Tujuannya, bukan mold ini ya. Aduh, saya grogi mas. Mohon maaf ya. Jadi bukan di mold yang ini, tapi contohnya ada di mold yang tatakan gelas tahun kemarin. Nah, ini contoh gambarannya. Jadi mold ini dibuat seperti ini. Dia ada pengunci dari belakang dan sistem coolingnya seperti itu. Untuk dudukannya dia dibuat seumum mungkin. Jadi ketika nantinya melakukan copot pasang itu supaya bisa instalasinya semudah mungkin. Kemudian digunakan lagi untuk mencetak produk yang lain, hanya saja nanti tinggal membuat kontur yang baru pada insert cavity dan insert core-nya. Mas, berarti mereka itu masih belum bikin ini ya Mas ya? Dari runner itu mereka masih belum bikin ya Mas ya? Belum. Kan kemarin terakhir baru perhitungan manual, Bang. Oh iya, siap Mas. Nah, saya mungkin akan menjelaskan dulu ya. Nah, jadi nanti silahkan kalian buat contohlah formatnya seperti ini ya Mas ya. Saya pindahkan ke slide yang lain. Oke, nah nanti bisa dibuat seperti ini supaya kalian ketika melakukan perhitungan lebih mudah, baik dari dimensi sprue-nya, dimensi runner-nya. Nanti dimensi-dimensi ini itu juga tergantung dari mold base-nya itu seperti apa. Terutama di bagian sprue-nya. Sprue-nya ini kan berarti kalian harus mengikuti dari bagian upper plate, kemudian cavity-nya tebalnya seberapa. Nah itu nanti silahkan kalian cari tahu dulu. Kalau ini malah teman-teman sudah perhitungan di Excel-nya malah sudah, Bang. Oh, udah selesai berarti. Oke. Harusnya udah selesai. Udah selesai ya, teman-teman? Atau ada yang belum? Oke, berarti kalau sudah selesai, nantinya berarti kalian tinggal melanjutkan, artinya tinggal kembali ke desain lagi ya. Ini muncul ya Mas ya, runner. Nah, nanti silahkan, contohlah tadi kalian sudah menentukan layoutnya seperti apa. Baru setelah itu kalian bisa membuat runnernya itu disesuaikan dengan layout yang terpilih dan dari mold base yang ada. Nah, di sini fokusnya kalian adalah dibuat semirip mungkin nantinya dengan yang akan dibuat. Contohlah di di sini kan kita hanya membuat runner ya, kemudian baru setelah itu kalian sebelum melakukan analisis kalian buat dulu menjadi kalian pasang dulu produk-produk kalian ke runner yang sudah dibuat. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dia sudah dibuat satu body ya, kalian bisa lihat di panel sebelah kiri. Nah, kalian lakukan analisis terlebih dahulu terhadap dengan mold flow ya, terhadap gabungan antara runner dengan si produk ini, apakah nanti di situ cacatnya bertambah atau tidak. Karena dari analisis itu kalian juga baru bisa menentukan gate apa sih yang sesuai dengan si produk ini. Berikut juga termasuk tuntutan produknya, apakah dia harus bersih, harus menggunakan submarine atau segala macam. Karena memang kalau di mold 2 plate itu banyak sekali pilihan gate yang dapat digunakan. Begitu. Nah, baru setelah itu kalian melakukan tadi yang
parting ini. Jadi apa namanya, partingnya belakangan setelah kalian sudah mendapatkan layout dulu. Untuk partingnya, nah saya tadi kemarin sudah sempat diskusi dengan Mas Eko. Saya dengar kalian produknya ada Lego dan stand HP. Nah kemungkinan kalau menurut saya sih dari produk Lego kalian partingnya bisa melakukan manual aja ya, nggak perlu apa namanya melakukan splitting seperti yang sudah diajarkan di yang semester 4. Kalian bisa melakukan cara-cara cepatnya. Nah, untuk sisanya, untuk mold base-nya itu kalian hanya cukup mengikuti dari katalog saja, dan pemilihan coolingnya untuk ejector itu tadi seperti sudah disampaikan Mas Eko ya. Jadi memang ada apa namanya, ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang apa namanya yang harus dipenuhi. Contohnya tadi supaya apa namanya ejectornya tidak nabrak dengan pengunci insertnya. Nah itu kalian perlu juga apa namanya pertimbangkan hal itu. Oke, mungkin sampai sini dulu sebelum kepanjangan. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Silakan teman-teman. Belum, lanjut. Nah, Yang oke, lain. Kalau belum, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa namanya pemilihan cooling ya. Jadi pemilihan cooling itu ada banyak variasi, tergantung nanti disesuaikan dengan produknya seperti apa, kemudian seberapa jauh si insert core-nya itu terhadap si apa namanya terhadap core-nya. Nah itu nanti hal-hal itu juga yang termasuk perlu dipertimbangkan. Apakah kalian harus menggunakan baffle, apakah kalian hanya cukup menggunakan yang straight atau U-channel. Nah nanti apa namanya hal-hal itu juga termasuk yang banyak dipertimbangkan ketika kalian melakukan perancangan ini. Sebenarnya ya basicnya cukup seperti itu aja sih Mas. Karena memang hal yang paling lama nantinya ada di draftingnya. Jadi drafting itu sama ini pemilihan standar part ya, termasuk yang kan ada apa namanya spring gitu kan, gitu. spring dan sebagainya. Itu yang lumayan cukup juga ya, cukup memakan waktu. Tapi kalau di mold 2 plate sepertinya memang nggak terlalu banyak Mas, nggak sebanyak kalau yang mold 3 plate sih. Jadi ya harusnya mereka untuk pemilihan itu nggak terlalu lama sih. Nanti PR paling banyaknya ya di drafting itu sih. Jadi saya sarankan ketika kalian nanti sudah mulai mengerjakan, ketika teman kalian ada yang mengerjakan, contoh partnya satu sudah jadi, itu langsung ada satu teman yang memang disiapkan khusus untuk drafting, karena memang kendala dari dulu itu apa namanya drafting itu nggak pernah ada yang 100% selesai. Ya. Ini semoga karena tambah kelompok, terus kemudian waktunya banyak di rumah, ya, berarti iya. Jadi harapannya sih bisa sampai selesai banget nih. Oke, ada yang pengen ditanyain teman-teman? Karena sebenarnya basicnya ya mereka sudah tahu semua gitu. Masa ya enek nggak bisa kan? Kemarin bisa ngecamp bikin boneka. Gimana? Maaf mas, ingin bertanya. Ya, Rocky. Saya Rocky Mas. Ini untuk pembuatan parting land di part produk itu, apakah harus bersamaan dengan sprue gate runner-nya juga atau hanya partnya doang ya Mas? Oke. Makasih Mas. Jadi untuk splittingnya itu cukup di partnya saja. Jadi kalian nggak perlu memikirkan sprue gate runner, karena sprue gate dan runner itu bisa kalian buat belakangan ketika kalian sudah melakukan pemasangan dulu di
core dan cavity-nya gitu. Apa namanya? Terutama untuk kalian yang menggunakan insert ya. Kalau kalian nantinya menggunakan insert itu artinya core dan cavity kalian itu insert core dan insert cavity kalian itu nantinya pasti bisa dilepas pasang. Nah, itu biasanya diusahakan ketika melakukan pemasangan di moldnya, di core dan cavity-nya itu apa namanya? Diusahakan seumum mungkin. Nah, runner-nya nanti baru menyesuaikan layout-nya seperti apa namanya, kemudian kebutuhannya seperti apa gitu, Mas. Mas tadi terputus-putus pas ini kayak pembuatan yang layoutnya gitu Mas. Oke. Boleh Baik. diulang nggak, maaf? Oke, oke di sini. Nah, untuk runner dan sprue ini itu dia mengikuti layout yang sudah kalian pilih. Nah, untuk parting line-nya nanti bisa kalian buat terpisah dari si runner-nya ini. Karena apa? Karena pembuatan si parting line itu hanya berhubungan dengan si insert-nya itu nantinya seperti apa. Dan untuk runner-nya dan sprue-nya ini kan nanti bisa mengikuti belakangan, menyesuaikan layout-nya. Gitu Mas Rocky. Kan berarti kan nanti produknya tuh udah display tuh, udah jadi bentukan. Betul. Nah, untuk pembuatan jalurnya gimana Mas di situ? Kan sprue gate runner-nya terpisah gitu. Oke. Jadi saya contohkan di sini ya Mas ya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa di sini kan ada produknya untuk ada insertnya, sorry. Ini di belakang-belakang produk ini kan ada insertnya. Nah, untuk pembuatan si apa namanya? Si jalur sprue sama si jalur runnernya ini itu nanti bisa kalian langsung edit di core dan cavity-nya gitu. Jadi fokus kalian splitting itu hanya untuk untuk pembuatan insertnya aja. Berarti seperti manual gitu ya pembuatannya di situ. Ya, betul. Nah, itu memang ini salah satu kekurangan dari yang software NX ya. Nah, ini nantinya mungkin saya sih dengar mungkin di pertemuan yang selanjutnya kalian juga akan diajari di Inventor. Nah, itu kalau di Inventor kan sebenarnya ya dia akan lebih mudah gitu, baik dari pembuatan splittingnya seperti apa, runnernya seperti apa. Kan tetapi kalau memang tuntutannya kan karena di Pullman juga menggunakan softwarenya yang digunakan NX. Nah, memang salah satu kekurangannya itu kalian harus membuat manual. Gambar semuanya dulu. Betul. Iya. Tapi sebenarnya kalau bisa cari sumber lain ya nanti tolong dipotong ya omongan saya ya. Cari cracknya gitu ya. Kayaknya bisa aja ya Bang ya. Iya. Nanti tolong dipotong ya Jak. Iya Mas. Kalau masalah kayak gituan tanya Erlambang lah. Saya sumber dosa di Pullman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, ya sama-sama. Untuk saat ini sih saya masih belum mempelajari Mold Wizard ya di NX ini, tapi sepertinya sih masih belum memungkinkan sih kalau yang dari saya pelajari ya. Mold Wizard materinya pekan depan Mas Soleh. Nanti kita akan undang lawanmu. Kamu masih kenal namanya Hafid? Wah, siap Mas, kenal Mas. Oh iya, nanti kita akan undang dia. Nanti kita akan adukan dengan Mas Soleh. Jadi siap-siap ya. Aduh. Loh kok aduh. Siap Mas. Oke ya. Oke Mas, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mungkin Mas. Pak. Iya, silakan. Mau nanya kan untuk layout. Ya. Untuk layout yang dan singgungannya dengan insert core dan insert cavity. Kan saya di grup Lego. Nah, jadi kata Mas Eko katanya harus bisa kayak bisa digonta-ganti gitu keluar pasang. Nah, itu berarti nanti cavity-nya juga menggunakan insert dong.
Ya, betul. Nih, saya coba buka dulu ya yang apa? Desain lama yang milik Coba tatakan gelas. ditunjukkan, Bang. Yang Iya. punya tatakan gelasmu itu yang waktu itu aku bilang apapun Terus bentuk tatakan gelasnya ya tinggal peduli. yang penting bisa penting cepat pasang. bisa cepat pasang. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini salah satu contohnya kemarin. Ini adalah insertnya. Nah, model insertnya seperti ini, Mas. Ini insert core-nya. Jadi untuk yang bagian atasnya itu bagian konturnya, kemudian bagian bawah yang dipasangkan terhadap core-nya itu dibuat seumum mungkin, bentuk kotak, bentuk lingkaran, silahkan itu sekreatif kalian. Akan tetapi di situ berpasangan seperti ini juga, supaya dia itu bisa dilepas dan diganti produk. Nah, ini kebetulan karena memang apa namanya, nah apa namanya, di sini platnya ini adalah tidak dipindah ya Mas ya. Jadi kemarin tipenya tipe SD, ada plat ejector di tengah, dan ini salah satu yang kemarin nggak dipindah ke atas gitu. Lalu untuk fit sistemnya gimana nanti, Mas? Kalau Nah, semua layoutnya beda gitu. ya, jadi kembali lagi, kalau yang salah satu contohnya ini karena dia menggunakan multi couplet, jadi fit sistemnya ya dia kan fix ya, fit sistemnya dia tuh fix di belakang cavity. Sebentar, ini saya coba. Oke, nah ini adalah salah satu contohnya ya. Jadi dia fit sistemnya modelnya kayak yang apa namanya, kayak yang mau sekarang, dia fix di belakang cavity. Nah, untuk yang kemudiannya apa namanya, kalian karena menggunakan mold 2 plate, artinya kalian harus memikirkan apa namanya, bagaimana caranya supaya fit sistemnya itu fix, tapi produknya itu bisa tetap diganti. Kalau ingin tetap mengusahakan apa namanya, si cetakan moldnya itu bisa dicopot pasang gitu Mas. Itu paling jawaban paling dekat saya ya, seperti itu sih. Untuk ini Mas, saya mau nanya lagi. Untuk kan kalau kita semua gonta-ganti insert lah, itu pasti kan Ya, dimensinya berubah. Lalu clampingnya kan pasti baik berubah. Jadi itu betul. mempengaruhi depannya atau enggak, Mas? Nah, kalau saya bisa bilang ya Mas ya, jadi biasanya clamping force-nya itu kan tadi seperti yang sudah ditampilkan ya, itu menggunakan bagian terluar dari si apa namanya, dari surface parting line-nya. Nah, itu nanti silahkan kalian pikirkan, jadi apa namanya, produknya seberapa besar segala macam, dan untuk clamping force-nya itu kalian juga bisa dibuat fix, artinya untuk bagian terluar dari produknya itu seberapa besar itu bisa dibuat fix gitu Mas. Jadi dimaksimalin untuk yang Iya, lebarnya gitu. dimaksimalkan saja gitu. Paling itu sih kalau kalian ingin tetap apa namanya, mempertahankan supaya bisa diganti ya, dan memungkinkan untuk dibuat di mold 2 plate. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Hal paling lama di mold ini adalah kalian ketika membuka katalog, dan itu biasanya apa namanya, ya silahkan kalian gimana caranya bisa membagi tugas ke teman-teman kalian, apa namanya, pemilihan standar partnya itu seperti apa. Oke, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk materi dan tugasnya sudah saya upload teman-teman. Jadi silahkan nanti langsung diupload saja untuk teman-teman yang sudah. Kalau tidak ada, kita akhiri. Nah, kita akan bertemu lagi nanti di setelah makan siang. Saya berharap banyak pertanyaan, jadi nanti bisa jadi diskusinya sambil melihat case yang teman-teman kerjakan, gitu ya. Ya, terima kasih Mas Erlambang dan teman-teman
yang sudah antusias di sesi pertama ini. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugas yang kami berikan. Dan kalau memang ada pertanyaan atau kendala, sebelum jam 1 pun saya bersedia ya untuk dihubungi. Baik saya maupun Mas Erlambang, silahkan. Dari saya cukup, saya akhiri untuk sesi pertama ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.